kembali bersama Muhammad Bugis Channel, dan hari ini kita akan mengikuti kajian Taharib Ramadan bersama Habib Helmi yang kebetulan yang Allah kirim untuk membersamai teman-teman di Masjid Modern Kurilangit Kabupaten Baru. Ayo teman-teman, kita ikuti sampai selesai. Like, comment, and share. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه الكامله الدائمه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني وهاب غني وهاب غني. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan yang enak, di tempat yang enak, dengan orang-orang yang enak, yang insya Allah perkumpulan yang sementara saat ini menjadi sebab perkumpulan yang kekal nanti bersama Nabi Muhammad di surga insya Allah. Mudah-mudahan kita saling bertatap wajah nanti di dunia dan juga di surga insya Allah. Dan Allah izinkan mata kita saat ini melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka insya Allah mudah-mudahan Allah juga menjadikan pandangan kita kepada hari ini dengan memandang kepada umat Nabi Muhammad SAW menjadi sebab Allah izinkan mata kita untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Allah tidak wafatkan kita kecuali mata ini melihat wajahnya Nabi Muhammad di alam sadar dan mimpi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu bukan tidak mungkin, karena saat ini semua teman-teman pengurus para asatidzah dan adik-adik semuanya, kalian telah berhasil membuat bangga dan bahagia Nabi Muhammad SAW. Kalian telah berhasil membuat senyum Nabi Muhammad SAW. Dengan tempat ini, dengan juhud ini, dengan jihad yang seperti ini adalah jihad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jihad yang dianggap besar dalam sudut pandangnya Nabi Muhammad di depan para sahabat-sahabat menjadi saksinya. Nabi Muhammad menyampaikan kharajtu min jihadis sughra ila jihadil kubra. Kalian telah menyelesaikan jihad yang kecil, kalian akan menuju kepada jihad yang sangat besar. Maka sahabat pahamnya kala tersebut, ya Rasulullah, kita dengan pedang, dengan darah, dengan keringat berhari-hari di medan perang, apakah ini dianggap jihad yang kecil atau kita akan menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya? Nabi Muhammad menyampaikan tidak. Jihad kekerasan dengan perang, dengan pedang itu dianggap jihad kecil oleh Rasulullah SAW. Jihad yang lebih besar, yang lebih berat dan juga lebih besar pahalanya, lebih berat ujiannya, lebih besar juga godaannya, lebih hebat juga fitnahnya dan anginnya dan arusnya adalah jihad memerangi hawa nafsu atau jihad memerangi kebodohan. Saat ini antum berada di tahap fase jihad yang besar dalam versi sudut pandangnya Nabi Muhammad SAW. Maka jihad seperti ini pasti besar juga ujiannya, besar juga capek, waktunya ujian, waktunya belajar, waktunya menghafal, ini semuanya capek di dunia, tapi membuat bahagia Nabi Muhammad, maka lupa rasa capek itu seperti apa. Kalau kita berhasil membuat senyum Nabi Muhammad, membuat bahagia Nabi Muhammad, pasti Allah yang akan membahagiakan kita semua itu. Maka tempat seperti ini pun sudah surga yang kelihatan, karena di bawahnya sungai yang mengalir. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka ini DP yang diberikan sama Allah untuk kita, insya Allah nanti kontanya surga yang sesungguhnya insya Allah. Alhamdulillah kita Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, Ja'akum dhaifun karim, telah datang kepada kalian tamu yang sangat dermawan. Akan datang untuk kalian tamu yang sangat dermawan. Nabi Muhammad itu mengibaratkan ini bulan yang dermawan. Bulan Ramadan ini yang akan datang kepada kita beberapa hari lagi. Berapa hari lagi Ramadan? 8 hari. 8 atau 7? 8 atau 9? Kurang lebih gitu. Nabi Muhammad mengibaratkan tamu yang sangat dermawan. Nabi Muhammad mengibaratkan bulan yang sangat berkah.
Nabi Muhammad mengibaratkan bulannya Al-Quran. Nabi Muhammad mengibaratkan bulannya ampunan. Nabi Muhammad mengibaratkan bulannya keuntungan. Nabi Muhammad mengibaratkan bulannya ibadah. Nabi Muhammad mengibaratkan ini bulannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad mengibaratkan ini bulan yang istimewa bagi orang yang istimewa, bulan yang mulia bagi orang yang pandai memuliakannya. Bulan Al-Quran jika orang ingin membacanya, memperbanyak Al-Quran atau membuat program sebelumnya. Ini bulan mulia, tapi orang-orang pilihan yang bisa memuliakan bulan-bulan tersebut. Karena itu Nabi Muhammad mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Tadi imam sudah menyampaikan doanya, dan itu doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Persiapannya Nabi Muhammad 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena beliau menyampaikan dalam riwayat Imam Tabrani, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ketika masuk malam pertama bulan Rajab, doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan, karena butuh 2 bulan yang berkah untuk bisa menjadi orang suci di bulan Ramadan. Karena butuh persiapan yang hebat dan keberkahan yang hebat agar kita masuk ke bulan yang hebat, termasuk kategori orang-orang yang hebat. Karena orang-orang pilihan yang bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Karena itu di sini sholat tarawih anak-anaknya semangat. Semangat. Sholat tarawihnya berapa juz Ustaz setiap malam? 1 juz, 8 rakaat atau 20? 20, enak apa atau 20? Enaknya Ustaz, 8 rakaat suratnya Al-Ikhlas. Ya, benar nggak? Hah? Benar nggak? Mau ragu takut sama Ustaz? Mau jujur tapi nanti saya dimarahin? Enggak, Ustaz nggak pernah marah di sini. Antumnya anak-anaknya Rasulullah semuanya itu. Dan ini ustaz-ustaznya, wakil-wakilnya Rasulullah yang antum temui di sini sebagai wasilah untuk ketemu sama Rasulullah lewat tangga yang tepat. Maka insya Allah kalau sudah masuk Ramadan, persiapannya kita melihat kadang ada orang semangat di awal Ramadan, betul kan? Walaupun antum semuanya wajah-wajah semangat 1 bulan full, tapi ada beberapa kelompok yang semangatnya ngegasnya di awal bulan saja. Nanti sudah 10 hari pertengahan mulai agak kendor. 10 hari akhir malah betul-betul menghilangkan masjid atau melupakan masjid. Karena 10 akhir kebanyakan diskon besar-besaran. Ya, promo diskon itu luar biasa. Awal Ramadan semangat, Masya Allah, dengan tarawihnya, mandi dulu sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya, sebelum tarawih, bersih, rapi, pakai pakaian yang bagus, mandi, sudah wangi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah mulai telat. Hari keempat alasan, kaki sakit, pegel. Hari kelima apa lagi? Hari keenam macam-macam lagi alasannya. Kenapa bisa sampai umat Islam punya alasan? Padahal ini hari yang istimewa. Nabi Muhammad menyampaikan ini amalan orang yang mengerjakan amalan sunnah, pahalanya seperti amalan orang yang mengerjakan pahala wajib. Orang yang mengerjakan pahala yang wajib mendapatkan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala ila 700 dirham, sampai 700 kali lipat pahalanya. Ila adhafin katsira, sampai Nabi Muhammad dilipat gandakan sampai enggak tahu hitungannya. Karena itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, as-shaumu li, puasa itu untuk Allah. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan, kalau sudah ada orang yang berpuasa, pahalanya malaikat itu enggak ikut campur. Malaikat ini mau catat dia bingung. Kenapa bingung? Begitu banyak pahala yang mau dicatat dari orang-orang yang berpuasa saat dia juga mengamalkan ibadah-ibadah yang lain saat dia puasa. Malaikat nggak bisa. Kenapa menghitung pahala dilipat gandakan sama Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai lipat ganda yang banyak, sampai malaikat ini melapor kepada Allah, ya Rabb, kaifa antum, bagaimana saya menulis thawab shalihin, orang-orang yang berpuasa ini bagaimana? Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk aku dan saya langsung yang akan memberikan ganjaran hadiah bagi orang yang berpuasa. Karena itu malaikat tidak mampu menghitung pahala orang yang berpuasa. Persiapan orang yang ibadahnya istimewa di bulan Ramadan cuma orang yang punya persiapan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena itu Nabi Muhammad berdoa, doanya itu info untuk sahabat, info juga untuk kita. Infonya adalah Nabi Muhammad persiapannya 2 bulan. Kira-kira kita sama nggak sama Nabi Muhammad? Persiapannya harus berapa lama?
Persiapannya apa? Cat rumah, cat masjid, bersihkan AC, atau kuras sungai, atau apa persiapannya? Barnamij, program. Bersih-bersih fisik itu sunnah. Kita membersihkan tempat kita itu sunnah. Allah itu senang sama sesuatu yang bersih. Islam itu suka sama sesuatu yang bersih. Tetapi alangkah buruknya kebersihan yang kita lakukan kalau kita cuma bersihkan fisik tapi kita lupa untuk membersihkan batinnya kita, batinnya diri kita untuk menyambut betul-betul perhiasan atau menjadi kendaraan kita di bulan suci Ramadan. Karena itu Nabi Muhammad mengajarkan banyak hal sebelum datangnya bulan Ramadan yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Imam Baihaqi dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan satu riwayat. Riwayat ini ulama sebagian mengatakan dha'afu, diriwayatkan dhaif riwayatnya. Ada yang mengatakan, yang lain Imam Tirmidzi menyampaikan enggak, kalau riwayat ini bukan dhaif, tapi Imam Tirmidzi menghasankan riwayat ini. Perbedaan ulama, dan kita harus paham, anak-anak tidak boleh anti dengan hadis yang dhaif. Ketika mendengar hadis yang dhaif, itu bukan hadis yang harus dibuang ke tempat sampah atau anti banget sama hadis dhaif. Imam Bukhari itu menyusun satu kitab khusus untuk hadis-hadis dhaif, yang menyusun bahkan Imam Bukhari. Dan hadis dhaif itu dalam istilah mustalah hadis digampangkan bahasanya. Kalau hadis yang dhaif tapi riwayatnya banyak, jalannya banyak, secara sanad atau matanya mungkin dhaif, tapi secara maksud dan tujuannya kalau banyak, maka itu menguatkan satu sama lainnya. Kayak Sapulidi kalau Sapulidi patahinnya gampang gak? Bisa patahin Sapulidi? Tapi kalau banyak seperti itu bisa kasih patah? Kan itu lemah saat bergabung pun bisa menjadi kuat. Maka hadis yang lemah tapi banyak jalan riwayatnya, maka itu hadis satu sama lain dia saling menguatkan. Maka hukum hadis yang lemah tapi banyak, maka dia menaikkan tingkatan derajatnya menjadi qawi atau kuat. Hadis ini menyampaikan dalam hal yang ini yang kita sebutkan, utitu ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tahunna Nabiul Qabli. Nabi Muhammad itu diberikan 5 hal untuk umatnya di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada Allah, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 5 hal, karena puasa ini ternyata bukan hanya untuk kita, tapi umat sebelumnya pun diwajibkan untuk berpuasa. Nabi sebelum kita pun, sebelum Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk puasa. Cuma cara puasa mereka yang berbeda-beda. Cara puasa mereka yang berbeda-beda. Dulunya sebelum Ramadan diwajibkan puasa, umat Islam di masa dahulu itu puasanya di hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Harinya anak-anak. Hari raya anak-anak ya. Itu puasa dahulu. Tapi Nabi Muhammad membedakan mereka berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi kala tersebut dari zaman jahiliyah, ternyata mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena mereka beranggapan mereka bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejarannya Fir'aun. Karena itu mereka berpuasa sebagai wujud syukurnya kepada selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi puasanya mereka diriwayatkan mereka kalau puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak boleh ngomong, tidak boleh ketawa, tidak boleh nyindir orang pakai mata begitu-begitu, gak boleh main bibir, gak boleh keluar rumah. Puasa betul-betul dari waktu sebelum terbit matahari sampai betul-betul gelap keadaan. Ya Allah, untung kita bukan umatnya Nabi Musa ya. Kalau disuruh puasa begitu repot gitu. Apalagi ustaznya mau ngatur anak-anak nanti bagaimana? Bagaimana agak? Bingung kita, gak boleh ngomong, gak boleh apa. Itu zamannya Bani Israel di zaman dahulu seperti itu.
Kalau Nabi Muhammad enggak, setelah mengatakan kalau begitu kalian berpuasa, kami lebih pantas berpuasa daripada kalian. Karena kami juga menceritakan tentang Nabi Musa, kami beriman kepada Nabi Musa. Dan untuk membedakan dengan Yahudi, maka berpuasa umat Islam dari tanggal 9 dan 10 Muharram, yang kita sebut dengan Tasu'a, Asyura. Sebelum Ramadan itu menjadi wajibnya bagi umat Islam. Saat turun ayat puasa di bulan Ramadan, baru orang Nabi Muhammad menyampaikan faman sya'a shama, faman sya'a aftur. Barang siapa yang mau puasa di Asyura silakan, yang mau nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi Ramadan wajib hukumnya berpuasa. 5 hal Nabi Muhammad dikasih yang tidak dikasih sama nabi-nabi sebelum. Yang pertama, amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazara Allah azza wa jalla ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Yang pertama, ingat, kalau datang malam pertama bulan Ramadan, maka Allah memandang kepada hamba-hambanya. Dan apabila Allah telah memandang kepada hamba-hambanya, maka hamba yang dipandang tidak akan disiksa selama-lamanya. Allah. Malam pertama bulan Ramadan berarti 7 hari lagi, atau 8 hari lagi, atau nanti apa kata Ustaz tadi? Malam pertama Ramadan artinya malam langsung tarawih gitu ya. Ingat, malam itu Allah memandang kepada hamba-hambanya seluruhnya. Maka manfaatkan pandangan Allah kepada kita. Bikin waktu Allah memandang kita dalam keadaan ibadah. Jangan pernah tinggalkan wudu atau lepas wudu. Karena orang-orang istimewa cuma yang menjaga wudu. Hal yang pertama, paling penting, paling mendasar banget, umat Islam patutnya tidak pernah melepas dirinya dari wudu. Karena Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Daud disampaikan, ya Daud, idza kharajta wa anta ala ghairil wudu wa la yalumanna illa nafsak. Wahai Nabi Allah Daud, kalau kamu keluar dari rumah tanpa ada wudu, kalau terjadi apa-apa maka tidak ditanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu amalannya para nabi. Dulu para nabi diwajibkan wudu, tapi tidak diwajibkan sama umatnya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW diwajibkan juga untuk selalu wudu dalam setiap kali kita mau sholat. Kenapa? Nabi Muhammad, Allah ingin mengangkat martabat kita setiap mau sholat melakukan amalannya para nabi, yaitu berwudu. Gak ada umat dari dulu berwudu kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap mau sholat harus wudu. Atau kita wudu adalah amalannya para nabi, maka wudu itu menjadi hal yang istimewa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Sayyidina Bilal bin Rabah waktu sholat subuh Rasulullah itu, setelah sholat subuh jadi sebentar Rasulullah nengok, nanya Bilal di depan umum, ya Bilal, wahai Bilal, apa sih amalan yang paling kau gemari saat kau masuk Islam? Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, man tahaddatsu hadatsan, saya tidak berhadas atau saya tidak batal wudu kecuali saya wudu dan setelah wudu saya sholat 2 rakaat untuk Allah. Rasulullah, Masya Allah, wahai Bilal, tahu nggak karena perbuatan itu wahai Bilal, saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat langkah kakimu, mendengar langkah kakimu sudah jalan-jalan di surga wahai Bilal. Cuma gara-gara wudu, setiap batal wudu lagi sholat, batal wudu sholat, tidak pernah putus dari wudu. Sehingga Bilal bin Rabah pun bangga, senang saat mendapatkan ucapan dari Nabi Muhammad. Tapi istrinya Bilal bin Rabah meriwayatkan, katanya saya ini suka pijit suami saya Bilal bin Rabah, tapi paling suka pijit bagian kaki. Kenapa? Kakinya Bilal itu harum, lebih harum dari minyak misik manapun. Wah, ini luar biasa kakinya Bilal bin Rabah.
Maka di antara kalangan para sahabat pernah mendengar ucapannya Rasulullah kalau kakinya Bilal pernah sudah jalan-jalan di surga. Itu debu surga yang nempel di kakinya Bilal bin Rabah sehingga harumnya luar biasa yang keluar dari kakinya Bilal bin Rabah. Maka coba tuh nanti anak-anak coba malam atau besoknya setelah 3 hari wudhu terus, habis itu suruh temannya cium. Coba cium lagi saya. Ya mungkin mirip-mirip kan punya niat tak sama seperti niatnya Bilal. Maka di malam pertama Ramadan jangan pernah lepas wudhu. Malam pertama Ramadan jangan pernah lepas wudhu, karena itu malam Allah memandang. Di malam pertama Ramadan ternyata ada orang-orang yang gak mau dipandang sama Allah. Siapa yang gak mau dipandang sama Allah? Asyahna, yang masih ada kedengkian atau marah sama saudaranya, sama temannya, sama keluarganya, sama siapapun umatnya Nabi Muhammad di bawah langit ini. Dia masih marah, emosi, siapapun dia, seperti apapun kelakuannya, perbuatannya, masa lalunya, seperti apapun, tidak ada pandangan Allah kepadanya jika masih ada emosi amarah dalam hatinya. Atau juga tidak dipandang sama Allah di malam pertama bulan Ramadan bagi mereka yang putus silaturahmi. Tidak dipandang sama Allah di malam pertama bulan Ramadan bagi orang yang mudminul khamar, orang yang kecanduan dengan minum-minuman keras, alkohol. Tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk al-aquq liwalidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Termasuk tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala orang yang menyebabkan kelompok dengan kelompok berperang. Bahasa sekarang ini ada domba, paham? Iya, ada domba. Kalau ada domba itu kan bahasa dulu sebetulnya. Itu istilah dulu, karena diadu satu sama satu. Kalau sekarang lebih mengadu kelompok sama kelompok, artinya adu apa ya? Adu banteng. Domba kecil, itu zaman dulu. Sekarang naik rating kalau berdosa. Alhamdulillah. Itu nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang malam Ramadan kita masih ada musuh-musuhan, teman sama teman. Ada nggak di sini musuhan? Nggak ada kan? Nggak ada kesal sama teman kan? Ada kesal sama teman? Atau ada teman yang suka melapor ke Ustadz? Gimana tuh? Kesal nggak? Ini melapor, dikit-dikit melapor, kesel gak gitu? Jujur, apa bagus, kesel. Kalau Sayyidina Umar tau gak, ya, orang yang suka melapor itu apa dalam pandangan Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar pernah khutbah Jumat. Saat khutbah Jumat ada ibu-ibu lewat. Umar, khutbahnya salah, bicaranya salah, hadisnya salah. Lagi khutbah Jumat depan orang, ibu-ibu yang marah. Kata si Umar apa? Asabatil mar'a wa aqta'al Umar. Perempuan ini betul, ini ibu betul, saya Umar bin Khattab yang salah. Dan Sayyidina Umar menyampaikan ahabbun nas, orang yang ahabbun nas indi, orang yang paling saya cintai, man uhdiya ilayya uyudi, yang ngebuka aib-aib saya. Orang yang paling dicintai sama Sayyidina Umar siapa? Orang yang melaporkan kesalahan saya sama ustaz. Mau seperti Sayyidina Umar? Nggak mau. Jujur, kalau Sayyidina Umar ada di sini, ya Allah, itu yang kasih lapor ke Ustaz, ini Ustaz Umar bin Khattab dibikin pelanggaran, itu dikasih uang sama Sayyidina Umar. Iya. Paling Umar kalau ada yang berani nasihatin dia. Maka memang hal ini seperti itu. Kalau ada yang lapor suka nggak? Harus menjadi suka. Setuju? Kok nggak ikhlas? Jadi Umar bin Khattab seperti itu dan kita harus seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya marah sama teman, apalagi sama-sama orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jihad yang besar. Saat malam Ramadan masih musuh-musuhan, nggak dipandang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh ada musuh-musuhan di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Allah Nabi Muhammad menyampaikan yang kedua adalah
Wa amathaniyah fa inna quluba afwahihim hina yumsun atyabu indallah min rayil misik. Mulutnya orang yang berpuasa saat sore hari di bulan Ramadan itu lebih harum di hadapan Allah dibanding bau minyak misik. Orang yang puasa sudah menjelang siang atau sore, bau mulutnya enak kan? Gak enak kan? Karena gak enaknya itu menjadi saksi bagi orang-orang yang berpuasa. Karena itu bau mulut tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan hukumnya makruh. Kenapa sampai seperti itu? Karena bau mulutnya ini yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana Ustaz kalau kita mau ngobrol sama orang? Waktu Ramadan iya, sore-sore iya. Ada caranya tanpa menghilangkan bau mulutnya. Bagaimana Ustaz kalau ngobrol jaga jarak? Ya kayak musim Covid aja. Jaga jarak ya, pakai masker lah. Atau kalau apalagi kalau ada orang bersin batuk, waduh, masya Allah. Kalau Ramadan sore-sore nggak pakai masker, jaga jarak, ngomongnya pakai tutup sedikit. Kenapa ngomongnya seperti itu? Oh minta maaf, saya diajarkan dalam agama saya kalau lagi puasa itu siang hari atau sudah sore hari mulut saya ini mengeluarkan bau yang tidak enak. Dan Islam bahkan menjaga kehormatan orang jangan sampai mencium bau yang tidak enak. Karena itu minta maaf, saya jaga jarak atau saya tutup sedikit mulut saya. Karena saya dianggap berdosa nanti kalau sampai melukai orang mencium bau mulut yang tidak baik dari mulut saya. Masya Allah. Oh begitu. Ya. Yang kedua, nggak banyak bicara, tapi banyaknya mengalah. Sore-sore nggak harus banyak bicara, tapi banyak mengalah. Kalau orang puasa dari siang masih banyak ngomong, sampai sore masih ngomong, ini puasanya bagaimana nih? Waktu wudhu kumur-kumur berapa kali? 3 kali atau 5 kali? Baru yang keluar berapa? Ada yang lupa jalan balik kayaknya. Kalau seger banget, masya Allah, orang puasa itu pasti lemes. Tapi orang puasa pasti sehat. Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu. Sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Karena versi Nabi Muhammad puasa itu enak, pasti sehat. Buka cara Nabi Muhammad pasti sehat. Kalau buka puasanya cara kita, mau kita, ada jalan kote, ada sambosa lagi, ada apa lagi? Es teh, es campur, es buah. Masya Allah, macam-macam semua menu makan minuman sudah ada. Masya Allah, kayak sana aja nggak pernah makan setahun buka puasa pertama. Allahumma asutu. Oh, ya Allah, akan belum selesai aja. Begitu nggak akan sehat jadinya. Tapi kalau buka puasa ala Nabi Muhammad, buka dengan kurma atau air putih. Pilihannya cuma itu. Ada kurma, alhamdulillah nggak ada kurma, mulai dengan air putih. Mulai buka puasa jangan seperti itu, bersyukur sama Allah. Cemilan sedikit makan cemilan, minum air putih, bersihkan mulut, sholat. Setelah sholat, gas. Ya, jangan sebelum sholat maghrib gasnya. Ada yang nggak kuat, ya silakan. Sebetulnya kalau sudah kurma 1 butir, 2 butir, 3 butir itu enak begitu. Dan subhanallah kurma itu kesehatannya luar biasa. Dengan kadar gulanya mengembalikan lemahnya puasa, sehatnya luar biasa. Waktu sahur bagaimana sahurnya? Sahurnya apa? Nambah. Iya Ustaz, nambah. Kenapa? Stok sampai maghrib jadi lumayan ya. Waktunya lama Ustaz. Air minum banyak. Minum banyak. Ya Allah, sampai maghrib ini nggak minum sama sekali Ustaz. Masya Allah. Yang banyak-banyak seperti itu habis sahur nanti malah lemas jadinya. Gak ada semangatnya puasa, lemas saja. Nanti alasan waktu belajar Al-Quran, waktu ngapal Al-Quran, kenapa begini? Lemas Ustaz karena saya puasa hari ini ya. Masya Allah, alasan puasa jadikan kerjaan atau menghafalnya jadi kendor, jadi malas. Ini puasa yang nggak betul. Tapi kalau puasa versi Nabi Muhammad pasti sehat, pasti semangat, pasti lebih semangat belajar, pasti lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kedua, mulutnya orang puasa itu pasti mengeluarkan bau yang makruh dihilangkan. Karena itu bahkan bersiwak saja Imam Nawawi
itu mengatakan siwak ini hukumnya menjadi makruh saat dipakai untuk sholat zuhur. Sebelum zuhur masih nggak makruh. Karena salah satu manfaat siwak ini menguatkan badan, menguatkan akal pikiran, dan membersihkan bau mulut. Maka siwak tidak dianjurkan dipakai setelah zawal atau setelah matahari gelincir. Itu nggak dianjurkan. Tapi ulama mengatakan enggak, siwak itu mutlak sunnahnya walaupun setelah zawal. Tapi beda pemakaiannya saat dia tidak puasa atau setelah puasa. Kalau puasa nggak boleh pakainya 5 kali, 6 kali terus, enggak. Tapi sekedarnya saja untuk mendapatkan sunnah. Siwak bahkan nggak boleh dipakai banyak-banyak saat zawal karena ini menguatkan dan membersihkan dan menghilangkan juga kotoran dan bau mulut. Karena itu menjaga bau mulutnya orang puasa itu dianjurkan. Karena itu nggak dianjurkan banyak ngomong. Kalau ngaji kan nggak apa-apa. Kalau ente ngajinya juga nggak perlu ganggu orang, ngaji sama teman-teman gitu. Alhamdulillah, nggak perlu. Dan kalau ngomong ya jaga jarak, sadar diri. Nanti kalau dibilang mulutnya bau, alhamdulillah berarti saya puasa betulan. Tapi kalau ada orang ngomong depan kita kok nggak bau, jangan ngebuka pikiran jelek sama orang lain. Iltamis al-qaul berniati. Cari 1000 alasan untuk saudara kalian. Jangan gara-gara mulut kita bau. Jangan. Paham? Baik. Yang ketiga, wa amma thalitha fa inna malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam dan hari memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Malaikat berapa jumlahnya? Siapa yang tahu jumlah malaikat di sini? Berapa? Banyak, betul. Itu jawaban betul atau jujur? Berapa jumlah malaikat? Sehebat apa sih kita hamba yang berdosa, banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak dusta lisan kita, banyak melihat haram mata kita, banyak mendengar hal yang haram telinga kita. Tapi Allah jadikan malaikat seluruhnya meminta ampun kepada hamba-hamba yang berpuasa kepada Allah, yang melakukan kesalahan kita, tapi yang minta ampun dosa malaikat. Kelebihan orang yang berpuasa di bulan Ramadan umatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap malam dan harinya malaikat bergantian. Malam hari 24 jam terus menerus. Tastaghfirun di sini tuh artinya terus menerus beristighfar, bukan sekali istighfar setiap saat siang dan malam sekali-sekali, enggak. Terus menerus tidak terhenti istighfarnya. 24 jam untuk orang yang berpuasa. Karena itu siangnya puasa, malamnya menghidupkan malam yang dianjurkan di bulan Ramadan. Malaikat terus menerus beristighfar. Itu belum kita kalau sholat sunnah, belum kita kalau sholat tarawih, belum kita kalau tambah mengaji, belum kita tambah istighfar, belum tambah zikir yang lain, masya Allah, belum tambah bersedekah lagi, masya Allah. Hal yang ketiga, Allah utus semua malaikatnya meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian wa amar rabi, adapun yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu la ista'iddi. Allah perintahkan kepada surga siap-siap. Wa tazayyani li'ibadi, berhias dirilah kalian wahai surga untuk hamba-hambaku. Surga setiap bulan Ramadan direnovasi. Surga kan udah cantik, Ustaz, sudah bagus. Antum tahu surga? Tahu? Pernah dengar kan? Pernah lihat kan? Siapa bilang ini surga? Ini surga. Ini taman-taman surga, DP surga di dunia seperti ini. Surga itu sudah cantik, sudah indah, sudah istimewa. Harumnya surga itu tercium jarak 500 tahun perjalanan. Kurang apa coba wanginya? Indahnya surga luar biasa, tapi masih mau dipercantik, diperindah lagi di bulan Ramadan
persiapan untuk hamba-hambanya yang bersusah payah berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Mereka capek di dunia untuk merasakan nikmatnya nanti kehidupan di surga. Surga, persiapkan tempat kalian, kasurnya, ruangannya, udaranya, renovasi total. AC-nya dibersihin, kipasnya dibersihin, semua disiapkan untuk kita semuanya. Allah jadikan kita ahli surga insya Allah, dan mudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian juga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa amal khamisah fa innahu idza kana akhirul lailatin ghufirallahu lahum jami'an. Faqala rajulun minal qawm ahya lailatul qadri ya Rasulullah. Qala la alam tara ila al-ummal ya'maluna fa idza fariqu min a'malihim waffu ujurahum. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi. Dan yang kelima, jika datang akhir malam bulan Ramadan, itu artinya malam Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Jika datang akhir malam bulan Ramadan, artinya malam Id, Allah memberikan ampunan kepada seluruhnya. Seluruhnya ya Allah, seluruhnya diberikan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar?" Bukan malam Qadar, itu lain sendiri. Ini sudah akhir Ramadan, semua diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malam Qadar, bukan. Rasulullah memberikan gambaran, bukankah orang kalau bekerja menerima upah di akhir bulan, begitulah Allah memberikan pahala di akhir bulan Ramadan, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat hal 5 khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, dan disampaikan sama Nabi Muhammad agar kita punya program. Jadi Ustaz sampaikan kalau anak-anak di sini sampai 16 Ramadan, nanti sampai pulang ke rumah kira-kira mau ngapain di rumah? Nonton TV, pinjam handphone, atau apa? Atau lanjutkan baca Al-Qurannya, lanjutkan baca Al-Quran hafalannya, lanjutkan tarawihnya, ajari orang di rumah untuk baca Al-Quran. Atau kita harus punya program. Apa artinya Ramadan datang untuk kita, dan kita manfaatkan, Masya Allah, dengan ajakan dari Ustaz, teman-teman semuanya, membantu satu sama lain untuk beribadah sama Allah. Sampai di rumah malah kita kasih kendor, tinggalkan. Bahkan banyak orang yang belajar banyak di pondok pesantren, tapi waktu 1 hari bisa menghilangkan semua manfaat selama belajar di pondok pesantren. Karena itu anak-anak harus punya program. Setiap anak harus tulis di bukunya, saya punya program di bulan Ramadan, khatam Al-Quran berapa kali. Saya harus punya program di bulan Ramadan, sholat sunnahnya harus tidak pernah ditinggalkan. Saya punya program di bulan sebelum azan saya sudah siap dengan wudunya, dengan pakaiannya, dengan bersihnya, siap untuk sholat. Harus program di bulan Ramadan, saya harus bersih dan membantu teman-teman untuk khidmat. Siapa yang butuh bantuan di kamar, siapa yang butuh bantuan bersih-bersih atau apa, bantu teman khidmat. Niatkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya niat di bulan Ramadan untuk mengulang atau lebih memperbaiki hubungan bersama teman yang tidak baik. Saya niat di bulan Ramadan, niat ini. Karena begitu cara para sahabat, bahkan menulis di tembok rumahnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu terkadang dia meletakkan biji kurma, bekas biji kurma tidak dibuang sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tapi disimpan sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tujuannya apa? Untuk menjadi amalan wirid. Jumlah ini saya baca Al-Quran sudah berapa kali, saya baca sholawat sudah berapa kali, saya baca zikir ini sudah berapa kali. Membuat program karena diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang sudah kita siapkan dalam program? Ustaz pasti menyiapkan program untuk umum semuanya, tapi harus punya program diri kita sama Allah. Setiap diri kita punya hubungan berbeda sama Allah. Bikin program untuk diri kita. Bikin program, bikin hidup kita, waktu kita selama di sini lebih bermanfaat. Kita masuk bulan Ramadan, nggak ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dalam bulan mulia kecuali orang-orang yang siapkan program yang mulia. Itu baru disambut mulia oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. 5 poin tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan insyaallah bulan Ramadan ini, tahun ini bulan Ramadan yang baik dan berkah untuk kita. Allah menambahkan kesehatan kepada kita, berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam taat, dan berikan kita kekuatan untuk memperbanyak niat di bulan suci Ramadan. Maka ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran di bulan Ramadan, muliakan kami dengan ampunanmu di bulan Ramadan, muliakan kami dengan ibadah-ibadahmu di bulan Ramadan, muliakan kami dengan puasa di siang hari ya Allah, muliakan kami menghidupkan malam daripada malam-malam Ramadan ya Allah, muliakan kami menghidupkan 10 awal bulan Ramadan, muliakan kami menghidupkan 10 pertengahan di bulan Ramadan, muliakan kami menghidupkan 10 akhir di bulan Ramadan, dimanapun tempat kami bertinggal ya Allah, di waktu manapun kami berada ya Allah, muliakan kami untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kami beribadah kepada Allah, kami menangis kepada Allah, kami bertobat kepada Allah, dan jangan haramkan kebaikan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad seluruh dunia ya Allah. Turunkan hidayahmu ya Allah, tuntunlah kami di jalan yang baik dan benar ya Allah. Jadikan lisan kami tidak pernah merendahkan umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan mata kami tidak pernah memandang rendah kepada umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jadikan pikiran hati kami merendahkan umatnya Nabi Muhammad atau berpikir pikiran untuk merendahkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kami yang hadir di sini adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang kotor. Tapi Allah kumpulkan kami di tempat yang mulia, di tempat yang bersih. Allah ingin membersihkan kami, ingin memuliakan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan semua kesalahan yang pernah kami lakukan, dan mudahkan jalan untuk kami mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan berikan kesempatan untuk kami kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tapi jadikan semua perkumpulan kami yang tidak baik menjadi baik karena keberkahan bulan Ramadan ya Allah. Jadikan kami semuanya panjang umur, sehat walafiat, manfaat waktu kami, hidup kami, ilmu kami, tenaga kami, harta kami, dan semua yang Allah berikan kepada kami manfaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jadikan anak-anak kami, santri-santri kami, hafizah dan para hufaz Al-Quran. Allah berikan cahaya Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam akal pikiran kita, sehingga kita tidak mengucapkan kecuali cahaya Al-Quran yang keluar dari lisan kita. Kita tidak memandang kecuali pandangan Al-Quran yang kita gunakan. Tidak berpikir dalam pikiran kita kecuali pikir Al-Quran. Ya Allah, jadikan kehidupan kami, keseharian kami sesuai dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran pimpinan kami, pedoman kami, bukan Al-Quran nanti yang menuntut kami kelak di hari kiamat ya Allah. Jadikan kami dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan sayangilah dan lindungilah guru-guru kami, kakak-kakak kami yang menyediakan tempat ini dan seluruh donatur tentunya yang tersebut namanya atau tidak tersebut namanya, seluruhnya yang menyumbang sedikit atau banyak tanpa terkecuali seluruhnya ya Allah. Muliakan mereka di dunia sebelum di akhirat seluruhnya. Angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat seluruhnya insya Allah. Jadikan pahala amal jariah daripada yang anak-anak santri lakukan, terus pahala mengalir kepada mereka seluruhnya ya Allah. Jadikan ilmu kami bermanfaat sampai akhir hayat kami, sehingga amal jariah tidak berhenti kepada para mereka yang membantu kami, para donatur, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan khidmahnya tanpa terkecuali ya Allah. Kumpulkan kami dalam keadaan yang baik di dunia, dan juga kumpulkan kami dalam keadaan baik di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والهداية. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وقدر في الرحمن بالجوارح والأركان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tutup.
Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamd. Alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah ikut dalam kajian ini. Semoga ini menjadi salah satu taman-taman surga yang sebagai gambaran surga kita kelak di yaumul kiamah. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.